Nah, tadi salah satunya memang ada yang berkaitan dengan komunikasi ya, menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk menjaga mutu pelayanan. Nah, memang komunikasi juga kayaknya waktu kita S1 kita udah belajar juga bagaimana pentingnya komunikasi antara dokter gigi sama pasien. Bahkan kan kalau di PH ya, di Public Health dijelaskan KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu menjadi salah satu hal yang harus terus kita berikan kepada pasien supaya pasien memahami apa yang harus dijalani, apa yang akan terjadi dan yang lainnya. Nah, komunikasi ini bisa kita bagi menjadi 3, seperti tadi ya, penjagaan quality care juga dibagi 3, diri sebelum perawatan, selama perawatan, dan setelah perawatan. Jadi pada awalnya itu saya merasa membutuhkan untuk ini sih sebenarnya bukan materi atau gimana ya, lebih ke sharing karena saya mungkin praktek sudah lebih lama dibanding teman-teman, tapi saya membuka sekali banyak masukan. Kalau misalnya nanti hasil dari sharing saya ada yang kurang, silahkan ditambahkan sama teman-teman. Cuma berdasarkan pengalaman saya sebagai dokter gigi dan sebagai admin kemarin yang langsung mendapatkan beberapa feedback dari pasien tentang pelayanan yang kita berikan di klinik kita, baik di Dansaris Care maupun di Rumah Sinergi. Kalau yang di SDC, kebetulan karena saya bukan yang pegang admin, jadi saya belum pernah dapat laporan nih dari admin yang kemarin. Kebetulan hari ini juga kayaknya nggak ada ya yang dari SDC. Tadi ada Yunda tapi keluar lagi, dan karena memang yang dari SDC ini saya nginfoinnya agak telat, karena kan memang yang SDC ada manajemennya lagi gitu, jadi memang agak terlambat infonya. Oke, kita lanjut ke yang pertama ya. Nah, sebelum perawatan. Nah, memang pada saat sebelum perawatan itu biasanya kita harus perkenalan diri. Walaupun jujurnya saya sendiri kadang lupa untuk memperkenalkan diri ke pasien. Kecuali kalau memang posisinya saya di situ menggantikan orang lain. Biasanya kalau saya menggantikan orang lain, apalagi sekarang kita pakai APD, biasanya pasien nggak akan kenal juga nih wajah kita gitu. Jadi makanya di jadwal yang saya share ke pasien itu ada foto-foto untuk memberikan gambaran siapa yang dokter yang akan menangani pasien tersebut. Walaupun pada saat ketemu nanti kemungkinan kita nggak akan terlihat dengan jelas dengan APD. Cuman karena kita dengan APD khawatir disangka dokter yang sama, biasanya kalau kalau menggantikan dokter lain, biasanya saya perkenalan. Walaupun sebaiknya sebenarnya walaupun kita tidak menggantikan dokter lain juga harusnya perkenalan. Setidaknya hanya mengenalkan diri aja, nama saya dokter siapa gitu. Dan memang saya sendiri pun pengalaman sebagai pasien kalau bertemu dengan dokter di rumah sakit ya, dokter-dokter apapun itu, memang perasaannya lebih nyaman saat dokternya mengenalkan dirinya. Jadi dia dengan kita mengenalkan diri kita kepada pasien, kita membuka untuk perkenalan gitu. Jadi bukan hanya sebagai dokter gigi dan pasien, tapi kita perkenalan kalau pasien itu jadi tahu nama kita tuh siapa. Nah, terus yang selanjutnya anamnesa penyakit. Biasanya pas pertama datang, ini sharing-sharing aja ya, mungkin teman-teman juga sudah melakukan. Pastikan kita tanya apa keluhannya, bagaimana, dan sejak kapan, apa yang sudah dilakukan gitu, dan harus benar-benar detail supaya kita bisa lebih jelas untuk menegakkan diagnosa. Nah, kalau untuk ke anak-anak, kadang memang kita komunikasinya ke orang tuanya. Tapi kalau memang anak ini sudah bisa diajak berkomunikasi, tidak ada salahnya kita bertanya juga nih sama anaknya gitu. Yang dirasakan sakitnya apa, bagaimana rasa sakitnya gitu ya. Terus baru yang sekiranya kita hanya bisa bertanya pada orang tuanya, baru kita tanyakan ke orang tuanya. Nah, untuk semua pasien pada semua kasus, kalau bisa memang ditanyakan dengan detail, apakah dia sudah minum obat. Jadi kita bisa tahu ternyata dengan diobati tidak ada efek atau sudah ada efek gitu ya. Terus sejak kapan? Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita menegakkan diagnosa. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada pasien, karena kadang ada beberapa kasus yang mungkin anamnesanya kurang mendalam, akhirnya diagnosa yang ditentukan sama dokternya juga jadi kurang pas. Nah, terus setelah kita tahu kemungkinan diagnosanya apa, baru kita boleh jelaskan ke pasien ya tentang penyakitnya ini apa. Kan saya sudah menyediakan ini juga ya, fantom gigi di meja. Nah, biasanya kalau saya lebih sering menggunakan fantom itu gitu, karena itu kan fantom kasus. Di situ ada kasus impaksi, kasus kalkulus, kasus abses,
pulpitis iref dan segala macam. Nah, itu bisa dijelaskan kepada pasien. Jadi pasien paham ini gigi saya kenapa gitu. Karena memang pada umumnya pasien kita gigi berlubang itu mereka hanya tahu gigi lubang, tapi mereka tuh nggak tahu tahapan gigi lubang itu apa, terus perawatannya kemungkinan apa, penyebabnya apa gitu, atau misalnya yang atrisi dan yang segala macam itu kita boleh jelasin gitu. Walaupun mungkin kalau gigi berlubang orang-orang sudah lebih paham nih karena apa gitu. Tapi ada yang misalnya saya nggak suka makan manis dok gitu, tapi kenapa kok gigi saya berlubang? Nah itu kita bisa evaluasi dari air salivanya misalnya, apakah salivanya kental, berbusa atau kayak gimana, dan nanti itu bisa kita jelaskan kenapa misalnya giginya tetap berlubang, atau dia nggak terlalu suka makanan manis tapi misalnya ngopi, ngeteh atau ngerokoknya itu rutin. Nah itu boleh ditanyakan. Jadi pasien tahu, oh gigi saya ini begini karena apa gitu. Kemungkinan penyebabnya kita kasih tahu. Nah kalau untuk anak-anak itu biasanya harus lebih kita gali lagi kalau di anak-anak. Karena anak-anak itu faktornya bukan hanya di dirinya dia, tapi ada di orang tuanya. Misalnya, ini pasti suka makan manis ya, gitu. Nah, misalnya si anaknya enggak kok dok, misalnya makan manis nggak terlalu. Nah, coba tanya air putihnya gimana. Coba tanya juga kebiasaan sikat giginya gimana. Apakah masih disikat sama orang tuanya? Apa sudah sama anaknya? Kalau sama anaknya, apakah orang tuanya meriksa setelah sikat gigi? Terus misalnya pakai pasta giginya sudah benar belum nih jumlahnya gitu. Nah, itu harus coba ditanyakan ke pasien supaya pasien orang tua, terutama kalau untuk anak-anak itu kan biasanya yang lebih concern itu orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh tahu, kenapa ya dok misalnya gitu. Atau ngedot nggak bu? Misalnya, oh masih ngedot. Nah, itu kita bisa jelaskan, oh karena dari susu botolnya begini gitu. Atau misalnya nggak ngedot kok, anak saya nggak ngedot, nggak makan makanan manis, sikat gigi bagus, tapi kenapa giginya rusak? Nah, itu kita bisa jelaskan apakah dari air putihnya yang kurang gitu ya, karena banyak kasus anak-anak memang kan kondisi atau kondisi gigi anak-anak yang memang lebih rapuh ibaratnya, dia lebih mudah untuk terjadinya karies karena apa gitu, itu kita bisa jelasin. Jadi orang tuanya paham, oh anak saya tuh begini karena begini gitu. Anak saya giginya bolong karena sayanya kurang rajin kayaknya nih untuk meriksa hasil sikat giginya. Nah terus setelah itu kita jelasin kemungkinan perawatannya. Kalau misalnya infaksi harus gimana, kalau misalnya gigi berlubang yang sudah dalam harus gimana, kita jelasin semuanya ya, kemungkinan-kemungkinan perawatannya. Nah, kalau masih ada waktu, boleh ditambahkan DHE. Walaupun saya sendiri jarang ya, karena memang DHE ini membutuhkan waktu. Cuman kalau memang bisa sekalian, karena kalau saya biasanya DHE lebih ke anak-anak, karena kalau di orang dewasa biasanya mereka sudah paham, walaupun sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita kembali menjelaskan kepada pasien-pasien yang dewasa juga cara sikat giginya yang benar tuh seperti apa. Boleh seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling penting, semua dijelaskan dengan bahasa awam. Jadi kadang kata-kata abses pun itu kurang dipahami sama pasien. Karies gitu ya, kalkulus, itu mereka kurang paham. Jadi saliva gitu ya, kadang mereka nggak ngerti apa itu saliva. Jadi kita harus jelaskan dengan bahasa seawam mungkin gitu. Apalagi untuk anak-anak gitu. Kalau untuk anak-anak kita benar-benar harus menggunakan pilihan kata yang anak-anak itu juga mengerti. Jadi kalau misalnya infeksi gitu ya, anak-anak mungkin nggak ngerti gitu, infeksi itu apa, terus kuman itu gimana gitu ya, mungkin kita bisa pakai bahasa yang lebih mudah gitu untuk dimengerti anak-anak. Misalnya giginya sakit, soalnya ada lubang, lubangnya karena coklatnya jadi bikin giginya lubang, boleh yang kayak gitu. Atau kalau misalnya untuk orang-orang dewasa, kita nggak mungkin menyebutkan pulpitis, ini menyebabkan pulpitis, menyebabkan abses, enggak. Jadi kita bisa jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, misalnya lubangnya sudah sampai ke bagian saraf gitu ya, saraf gigi, jadi menyebabkan sakit, terus di bagian bawahnya ini ada infeksi ini menekan. Nah kalau orang dewasa kan mereka mungkin sudah lebih mengerti dengan kata infeksi. Yang jelas kayak kita sebut infaksi itu kadang mereka juga ngerti, oh, ini gigi ibu infaksi nih bu, apa itu infaksi gitu ya. Jadi kita harus jelasin tumbuhnya miring gitu ya. Pokoknya dengan bahasa yang seawam mungkin, karena kadang saya sendiri ya walaupun saya dokter ya, cuman kadang kalau kita ke dokter umum atau dokter apapun itu, dokter spesialis, kadang ada beberapa dokter yang memang terkadang lupa untuk menjelaskan kepada pasien dengan bahasa awam gitu, karena sudah terlalu nyaman dengan bahasa medis. Nah, cuman kadang hal-hal seperti ini membuat pasien jadi bingung.
nggak ngerti apa yang diomongin sama dokternya. Nah, selanjutnya di awal perawatan ya. Di awal perawatan, setelah kita jelasin nih kemungkinan perawatannya, kayaknya ini harus dicabut, ini harus ditambal Bu, yang ini harus dibersihin kerang dan segala macam. Nah, kita jelaskan pilihannya, misalnya untuk tambalannya untuk gigi ini kemungkinan bisa langsung, atau ini mah harus dirawat dulu, dirawat mumifikasi misalnya, atau dirawat nggak pakai bahasa mumifikasi ya, dirawat bagian atasnya aja gitu misalnya. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 kali kunjungan. Nah, itu dijelaskan dari awal supaya pasien dapat gambaran gitu. Oh, kemungkinan saya tuh harus 3 kali lagi ke sini. Bakalan repot nggak ya gitu. Jadi dia juga nanti kalau misalnya susah atau sulit, dia akan bilang, oh, saya mah nggak bisa, harus bolak-balik misalnya. Ada pilihan lain nggak dok misalnya. Nah, kita kasih pilihan. Kalau pilihan lain paling dicabut misalnya, tapi kita harus kasih konsekuensi. Kalau dicabut berarti nanti gigi ompong, berarti nanti akan ada perubahan fungsi pengunyahan, estetika dan yang lainnya, maka kemungkinan malah harus dipasang gigi palsu gitu misalnya setelah itu. Nah, itu bisa dijelaskan dari awal. Nah, selain itu, selain kemungkinan perawatan, alternatif, tahapan, kita juga harus kasih tahu prognosis misalnya. Jadi, misalnya ya pada gigi anak-anak. Gigi anak-anak itu kan untuk kita nambel pun kadang susah. Karena untuk isolasinya susah. Karena untuk asalifanya dia banyak. Nah, itu kita bisa jelaskan kepada pasien, kepada orang tua. Ini sebenarnya bisa aja Bu, saya tambal misalnya. Tapi memang kadang di anak-anak tambalan ini mudah lepas. Cuman boleh nih kita coba untuk tambal dulu. Karena jelasin, karena biasanya pada anak-anak pada saat kita menambal itu air liurnya banyak, jadi mungkin akan mudah lepas. Terus mungkin setelah itu biasanya harus tidak boleh makan dulu, tapi kan kalau anak-anak susah ya Bu ya untuk disuruh nggak makan misalnya. Jadi kalau misalnya nanti lepas, Ibu bilang aja biar kami tambal ulang misalnya gitu. Jadi kita jelaskan ke pasien kemungkinannya perawatan ini berhasil gimana gitu. Atau misalnya gigi anterior fraktur setengah. Pilihan pertama adalah tambal komposit ya sebelum kita pasang crown. Tapi kita udah tahu nih kemungkinan kalau tambal komposit ada kemungkinan lepas. Nah, ini kita kasih tahu ke pasien. Bu, ini kita coba tambal dulu nih, tambal anterior dengan bahan tambal yang disinar misalnya. Nanti kalau misalnya lepas, mungkin kita harus periksa lagi nih apakah masih bisa ditambal atau harus menggunakan perawatan lain gitu. Jadi pasien itu nanti pada saat dia mengalami kegagalan perawatan, mereka nggak kaget karena mereka sudah diinformasikan sama kita. Atau misalnya pasien pulpitis gitu ya, kita rawat gitu tanpa, karena kan gini, di klinik itu kan kita nggak pakai ronsen, di mana kita mungkin tidak bisa melihat kondisi periapikal sebenarnya. Mungkin sebenarnya kalau kita ronsen, ini tuh udah kena bifurkasi misalnya ya, harusnya tuh udah nggak bisa nih kita mumi atau kita endo, maka harusnya dicabut. Tapi karena kita nggak ada ronsen, kita kan menerka-nerka nih dari misalnya kondisi klinis dan segala macamnya, itu kita bisa jelaskan ke pasien. Bu, ini kita coba rawat dulu, misalnya nanti ternyata tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, maka mungkin perawatannya harus diganti gitu. Mungkin tidak bisa dirawat, mungkin harus dicabut. Atau pada kasus gigi nyeri, tapi ternyata pas kita lihat belum sampai pulpa. Bisa jadi kan kita pakai pink, atau bisa jadi kita tambal sementara. Nah, itu dijelaskan kepada pasien, kenapa kok saya nggak ditambal tetap? Nah, itu dijelaskan. Karena kalau ditambal tetap, khawatirnya ini sudah sampai pulpa dan segala macam. Gitu. Jadi, pasien di rumahnya, kalaupun ternyata nanti sakit, dia tahu, oh iya bener ya kata dokter tadi tuh kalau ditambal sementara bisa jadi ini giginya masih sakit. Oh berarti nanti pas saya kontrol saya harus bilang kalau ini masih sakit gitu. Jadi kalau misalnya nanti sakit pun pasien tidak merasa dibohongi, pasien tidak merasa dokternya nggak ngomong apa-apa kok sakit sih giginya gitu. Padahal tadinya sebelumnya nggak sakit. Atau misalnya pasca David dan yang segala macam itu semua harus dijelaskan kepada pasien. Jadi pasien nggak bingung ini kenapa ya kalau setelah di David kok sakit gitu. Dokternya kayaknya tadi nggak bilang di sana gitu. Itu harus dikasih tahu. Dan yang selain itu ada juga informed consent. Ini saya bintangin karena sebenarnya masalah informed consent ini juga masih menjadi perdebatan di beberapa klinisi. Karena yang disebut dengan informed consent ini ada yang menyatakan harus tertulis,
dengan kertas gitu ya, tanda tangan pasien. Ada juga yang mengatakan bahwa jika pasien sudah mau membuka mulut untuk diperiksa sama kita untuk dilakukan tindakan, maka itu adalah salah satu informed consent dari pasien. Cuman memang yang kedua ini kekuatan hukumnya nggak ada. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu komplikasi, maka ini akan bermasalah gitu. Jadi biasanya kalau dokter-dokter yang sebelumnya ada beberapa yang mereka menggunakan informed consent hanya untuk pencabutan. Karena misalnya dikhawatirkan pencabutan itu kan salah satu tindakan yang memiliki kemungkinan komplikasi paling besar. Jadi boleh, misalnya teman-teman mau pakai informed consent pada saat pencabutan aja boleh, atau mau untuk semua perawatan juga boleh, bebas aja. Nah, selanjutnya tentang selama perawatan. Tadi kan udah dijelasin juga ya sama Dokter Dani tentang empati dan segala macam. Nah, ini kita harus memposisikan diri sebagai pasien juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak, terutama ya, untuk anak-anak itu sudah pasti harus kita jelaskan apa yang akan kita lakukan. Pada saat dia buka mulut, kita jelasin, dokter nggak mau nyuntik kok gitu, atau boleh kita kasih lihat kaca untuk anak-anak yang masih sangat takut, kita kasih lihat ini hanya kaca gitu. Kita jelaskan dokter hanya mau melihat, hanya mau memeriksa. Atau kalau misalnya kita sudah ada keputusan untuk menambal, kita bilang dokter izin ya mau dibersihkan gitu ya dengan bahasa anak-anak. Kalau di orang dewasa biasanya sih ya bilang aja saya mau ubur dulu ya Bu giginya. Nah, masalah pengeburan ini juga harus dijelaskan nih ke pasien, karena pasien tuh ngerasa kok pas sebelum dibur giginya kecil, pas dibur jadi gede banget gitu. Kenapa sih kok gigi saya dibur jadi tambah besar? Nah, itu boleh dijelaskan kepada pasien. Bu, mungkin giginya jadi tambah gede ya lubangnya ya, soalnya ini kan saya harus bersihin semua Bu ya sampai benar-benar bersih, tidak ada lagi gigi yang masih rusak, gigi yang masih terinfeksi. Nah, itu boleh dijelaskan sambil kita melakukan tindakan. Atau pada saat scaling itu bisa misalnya udah pernah scaling belum sebelumnya gitu. Kalau belum kita bisa kasih tahu nih kalau nanti rasa scaling itu seperti apa. Nanti agak sakit sedikit ya gitu misalnya, atau agak ada berdarah-berdarah gitu. Karena ada beberapa pasien yang parno gitu, begitu berdarah, loh kok berdarah dok, kok saya pas kumur berdarah gitu pada saat scaling. Nah, kalau kita udah kasih tahu dia nggak akan kaget dan itu aman gitu. Maksudnya kita kasih tahu memang biasa kok Bu gitu berdarah misalnya. Pada saat scaling juga kita bisa lihat respon wajah pasien kalau misalnya sakit gitu ya. Boleh kita hentikan scalingnya, terus kita informasikan, Ibu sakit ya, soalnya di sini banyak karang giginya. Biasanya kalau karang giginya banyak, memang akan terasa lebih sakit. Boleh. Atau pada saat bur juga seperti itu, terutama untuk anak-anak. Misalnya pada saat kita bur, yang kita rasa memang udah dalam nih, udah kena dentin, si anak akan mulai mengernyitkan dahi, mata, atau sedikit bergerak. Nah, itu kita bisa jelasin, kita bisa hentikan dulu burnya, kita stop dulu, terus kita jelasin, agak sakit sedikit ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita lanjutin lagi pelan-pelan gitu. Jadi kita kalau bisa memberikan ketenangan kepada pasien bahwa apa yang kita lakukan itu aman dan memang bagian dari perawatan gitu. Bentar ya. Nah, untuk suntik juga sama. Untuk orang dewasa tidak berarti semua orang dewasa itu berani untuk disuntik. Maka kita juga harus memberikan ketenangan kepada pasien kayak punten ya, ini saya suntik dulu, mungkin agak sakit sedikit gitu. Jadi tetap ada intronya dulu gitu. Ibu saya suntik dulu ya gitu misalnya. Kalau untuk anak-anak ya boleh dengan bahasa yang lebih mereka pahami gitu. Biasanya kan kalau saya biasanya pakai kloretil kalau dulu ya, atau silonor untuk pada saat jarum suntik itu masuk tidak terasa. Cuman kan pada saat obatnya dideposit pasti akan ada rasanya. Nah, itu kita ajak ngobrol aja pasien. Jadi apalagi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu sebisa mungkin kita harus terus mengalihkan perhatian dia dengan cara mengajak ngobrol gitu. Jadi misalnya ini masuk sakit, tahan dikit sebentar, ini juga udah kok, ini cuma obatnya aja masuk dan segala macam. Dan biasanya kalau anak-anak itu sudah merasa nyaman walaupun sakit, mereka akan berusaha untuk menahan untuk tetap membuka mulut gitu. Jadi selama kita sudah bisa mendapatkan kepercayaan anak ini, biasanya dia akan berhasil untuk kita rawat. Terus untuk irigasi itu kan biasanya kita pakai squid juga ya. Nah, untuk anak-anak kita jelaskan, kadang ada beberapa anak-anak yang belum apa-apa, dia udah takut karena ngelihat jarum suntik. Nah, itu kita jelaskan,
ini bukan buat nyuntik ya, ini cuma buat masukin obat misalnya gitu. Dan rasa dari larutan irigasi itu kan nggak nyaman. Mau yang NaOCl atau yang Chlorhexidine, dua-duanya nggak nyaman. Ini saya masih kedengaran nggak? Terdengar, Dok. Halo? Masih? Oh, terdengar. Soalnya itu tulisannya jaringan nggak stabil. Tadi yang irigasi tentang rasa. Nah, itu kita bisa prepare misalnya asisten siap suction, terus pada saat kita irigasi kita siap dengan kapan pelet gitu ya, dan pasca irigasi walaupun sebenarnya ya dari teori itu tidak boleh untuk kumur lagi karena kan bisa jadi kotor lagi. Cuma kalau saya lebih mementingkan kenyamanan pasien, jadi biasanya habis irigasi kalau memang berasa agak bocor keluar si cairan irigasinya ke rongga mulut, maka pasien diperbolehkan untuk berkumur. Khawatir ada rasa-rasa yang tidak nyaman yang membuat pasien bahkan menjadi mual. Nah, itu juga harus dikasih tahu kepada pasien. Kita kasih tahu, ini agak nggak enak sedikit ya Bu ya, misalnya. Nanti boleh kita kasih tahu seperti itu. Atau pada saat ETSA itu kan pada saat kita bersihkan ada rasa asam ya, sensasi asam, karena memang ETSA itu asam, jadi di mulut pasien juga akan berasa asam, itu boleh kita kasih tahu. Ini akan sedikit asam ya Bu, misalnya, atau Pak. Jadi pasien sudah mempersiapkan diri dan tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh kita. Lalu pada saat mencetak juga misalnya, untuk rahang atas, biasanya pasien lebih mudah untuk mual. Nah, itu kita bisa komunikasikan kepada pasien, tolong Bapak, Ibu, kalau misalnya mual harus seperti apa. Kalau misalnya mual, mohon nafasnya lewat hidung dulu, atau agak menunduk, dan yang segala macam. Jadi, pasien itu benar-benar tahu kemungkinan yang akan terjadi apa, jadi dia menyiapkan diri gitu. Nah, selain itu misalnya pada ibu hamil. Ibu hamil itu biasanya trimester 2, trimester 3, mereka sudah merasa kurang nyaman dengan posisi rebah. Nah, itu nanti kita harus jelaskan juga kepada pasien. Ini saya akan tidurin, tapi kalau ibu merasa engap atau sesak, ibu boleh bilang gitu. Jadi kita bisa sesuaikan lagi posisi duduk pasien. Jadi semuanya memang harus diinformasikan setiap perawatan kita gitu, apa yang akan kita lakukan. Nah, ini tadi udah termasuk ya kemungkinan apa yang dirasakan pasien. Kayak tadi ini mungkin akan ada sedikit nyeri, atau pada saat scaling akan sedikit berdarah, pada saat habis bius gimana, udah ada rasa baalnya, kebasnya gitu. Ini sampai hidung dok, kebasnya nih, kok hidung saya jadi kayak nggak ada. Nah, untuk anak-anak atau untuk orang dewasa, biasanya untuk anak-anak sih lebih seringnya kita boleh kasih kaca. Kan saya sediain kaca ya di unit, kita boleh kasih kaca, perlihatkan ke mereka bahwa semuanya baik-baik saja gitu. Jadi hidungnya masih ada kok, bibirnya nggak tebal kok, cuman kelihatannya apa, cuman rasanya aja, dan itu harus kita kasih tahu kepada pasien ya. Tadi ini mual, yang cetak, asam, ETSA, pahit, yang irigasinya. Kita perhatikan juga respon pasien tadi ya, setiap ada pasien yang merasa pas scaling misalnya sakit, pas cabut ya, pas anak-anak. Nah, pas cabut misalnya, kadang kita memang nggak sakit, tapi yang namanya baal, dia tidak mengurangi sensasi gerak atau taktil gitu ya. Jadi kadang kalau saat kita goyang-goyang gigi, pasien akan merasa, dan mungkin ada beberapa pasien yang merasa goyang itu sama dengan sakit gitu. Padahal bukan. Nah, itu kita bisa jelaskan kenapa nggak sakit kan, cuman kerasa kalau lagi digoyang-goyang. Iya, nah itu akan membuat mereka menjadi tenang. Oh enggak kok, ini bukan sakit kok, ini cuma digoyang-goyangin aja gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan respon pasien wajah, karena mereka nggak bisa ngomong karena mulutnya dibuka. Cuman kita bisa lihat dari mata, gerak tangan, alis, dahi kayak gitu. Kita lihat mereka nyaman, kenyamanan. Jadi kalau misalnya ini cabut nih, nggak dapet susah banget. Nah, terus kita jangan panik sendiri gitu, karena kepanikan kita akan menular kepada pasien. Jadi selain menyemangati sambil menyemangati diri sendiri juga, kita juga bisa membuatnya pasien lebih nyaman. Misalnya, ini kok nggak keluar-keluar, nah kita bisa bilang, sebentar ya Bu, sabar, ini giginya besar, saya agak susah untuk mengeluarkannya, mohon ditunggu, mohon sabar gitu. Jadi pasien juga nyaman, oh giginya panjang, oh katanya giginya panjang jadi susah, oh giginya besar. Jadi pasien sendiri juga tidak merasa deg-degan gitu, karena mau gimana pun yang namanya dicabut, orang dewasa juga pasti masih ngerasa deg-degan gitu ya, takut nggak berhasil, takut patah dan yang segala macam. Nah, itu
sebagai penyedia layanan, sebagai operator, kita sabar ya Bu, nanti juga sebentar lagi keluar, sabar ya gitu. Tapi kalau ternyata memang kita nggak mampu, ya sampai terakhir nggak bisa, ya nggak apa-apa. Jangan kita membuat pasien itu jadi panik gitu. Misalnya, aduh Bu, sebenarnya kayaknya ini akarnya bengkok, saya udah coba goyangin nggak keluar, sepertinya harus ronsen dulu, jadi mungkin cabutnya harus ditunda dulu, nggak apa-apa ya Bu ya, nanti mungkin hasil ronsennya setelah ada bisa saya lihat lagi. Atau langsung misalnya, ini sepertinya ada pengapuran atau akarnya menempel nih, misalnya kalau misalnya kita mencabut gigi pasca endo, biasanya kan dia ada hipersementasi ya namanya, saya lupa. Pokoknya yang menempel ke tulang. Nah, kita bisa jelaskan ke pasien kalau ini sepertinya tidak bisa saya cabut, tapi saya dapat solusinya kok, nanti Ibu saya rujuk misalnya. Coba untuk menyampaikannya dengan nyaman, dengan tenang, dan mencoba untuk memahami posisi pasien gitu. Nah, yang terakhir setelah perawatan. Nah, setelah perawatan ini ada beberapa yang memang hasil dari evaluasi pasien ya, ada yang merasa tidak puas ternyata dengan hasil perawatan, tapi pasien tidak menyadari hal itu karena mungkin tidak baru mengetahuinya pada saat di rumah. Jadi pas di rumah saya cek ternyata warnanya beda ya tambelannya misalnya, atau pas di rumah saya cek kok ternyata karang giginya masih ada misalnya, atau ini kok tambelannya ternyata masih nggak enak nih gigitnya, atau misalnya gigi palsu saya masih sakit misalnya kayak gitu. Nah, itu harus dijelaskan pada saat selesai perawatan. Biasanya saya selesai perawatan selalu kasih kaca ke pasien, karena kan kalau pakai kaca mulut aja kurang jelas ya. Atau yang untuk gigi belakang boleh kita bantu, bisa dibantu dikasih lampu, dikasih kaca mulut. Untuk yang scaling kita kasih lihat, ini hasil scalingnya ya Bu, gitu. Karena kalau teman-teman lihat di luaran memang banyak yang sudah melakukan foto before after. Saya sih bebas, terserah. Cuma kadang kalau waktunya nggak cukup kan nggak ada waktunya ya. Jadi kadang ya kita nggak pakai foto, ya udah kita langsung aja kasih lihat secara live. Ini hasilnya gitu, hasil pembersihan karangnya. Kalau dia merasa kok tapi warnanya jadi kuning ya Dok. Nah, itu kadang pasien nggak paham kalau itu tuh bukan karang gigi. Kalau itu ternyata mungkin adalah memang warna giginya yang memang seperti itu gitu, atau ada faktor lain gitu, atau ada stain atau apa. Nah, itu kita bisa jelaskan kalau memang pasien komplainnya pas di lokasi. Yang jadi masalah adalah kalau pasien komplainnya udah di rumah. Pada saat pasien udah di rumah, dia ngerasa, tapi kok habis dibersihin karang, gigi saya jadi kuning, padahal memang sebenarnya giginya kuning gitu, karena karangnya nggak ada, jadi kelihatan mungkin gitu. Atau kita bisa jelasin, Ibu sekarang habis di scaling jadi agak jarang ya giginya, kerasanya. Nah, itu kita jelasin. Soalnya tadinya ada karang giginya, jadi karang giginya nggak ada, jadi kelihatan jarang. Atau tiba-tiba kerasa keset atau apa segala macam. Nah, itu kita bisa jelaskan pasca perawatan kalau itu memang adalah bagian dari hal yang biasa gitu, yang dialami oleh pasien. Tanyakan kepuasannya, misalnya untuk penambalan, kita kasih lihat, oh ini penambalannya sudah cukup atau belum, dari segi estetikanya, dari segi dia pengunyahannya udah nyaman atau belum gitu. Terus kalau untuk pasca cabut, kita bisa tunjukkan hasil cabutnya ke pasien. Ini tadi hasil cabutnya ya, giginya ada 2, atau misalnya akarnya terpecah gitu. Kita bisa jelaskan, dan tadi saya sudah periksa ya Bu, tidak ada sisa akar lagi di dalam, misalnya seperti itu boleh diinformasikan. Nah, terus setelah itu menginformasikan juga hal-hal yang akan terjadi. Nah, seperti yang misalnya David misalnya. Tadi ini saya kasih obat untuk matiin saraf. Namun karena memang ada proses pematian saraf, mungkin Ibu akan merasakan sakit sekitar 1 hari sampai 2 hari. Tapi itu hal yang wajar. Nanti mungkin saya akan bekalin obat anti nyeri. Tapi kalau misalnya Ibu nggak sakit, nggak apa-apa, karena ini memang responnya beda-beda di tiap orang, misalnya seperti itu. Jadi kita jelaskan, jadi pasien nggak kaget. Pas nyampe rumah kok jadi sakit, tadi kayaknya dokter nggak bilang apa-apa, dan akhirnya jadinya salah informasi, akhirnya jadi salah judgement gitu. Jadi mikirnya, kalau ke sana habis ditambal sama dokter itu kok malah jadi sakit. Padahal sebelumnya saya nggak pernah sakit loh gitu. Sebelumnya cuma ngilu-ngilu aja. Nah, mungkin kan karena ada efek dari obat David, akhirnya jadi ada nyeri. Dan kalau kita nggak informasikan, maka pasien akan menganggap
kalau perawatan kita salah. Nah, atau pada kasus pencabutan misalnya, kita harus kasih tahu ini baalnya hanya bertahan misalnya 1 jam atau 1,5 jam. Jadi nanti mungkin setelah baalnya habis, pasien akan merasa sakit. Jadi tolong obatnya boleh diminum aja langsung misalnya. Terus jangan banyak berkumur, apa segala macam instruksi pasca ekso harus dijelaskan kepada pasien, termasuk dengan instruksi minum obat gitu. Misalnya untuk minum anti nyeri, ini bolehnya 3 kali sehari, harus habis makan, dan harus kalau nyeri aja, misalnya ini nggak usah dihabisin gitu. Selain sama juga dengan kalau kita kasih antibiotik gitu, kita kasih tahu ini harus habis berapa kali, dan kalau bisa antibiotik itu kan memang efektivitasnya tergantung dari waktu konsumsinya. Jadi misalnya kalau yang 3 kali sehari, maka dia harus per 8 jam lebih baiknya kan. Nanti kita harus jelasin ke pasien, bahkan kalau perlu kita tulis di etiket obatnya gitu. Misalnya ibu minumnya jam 6, jam 2, jam 10 malam misalnya gitu. Nah itu supaya pasien tuh ngerti dan paham. Dan ini harus habis 5 hari, berarti harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru habis. Nah kadang ada pasien yang mungkin kurang dijelaskan sama dokter, akhirnya minum obatnya nggak maksimal. Akhirnya pada saat datang lagi mungkin giginya masih sakit, jadi nggak bisa dicabut lagi. Intinya jadi banyak lah nanti efeknya. Itu harus kita jelaskan juga sampai detail kepada pasien. Nah, terus misalnya rencanakan perawatan lanjutan jika dibutuhkan. Jadi misalnya ibu udah beres nih bu, semua giginya udah saya tambal, paling tinggal nanti bersihin karangnya aja ya bu ya, karena kalau misalnya enggak, kenapa gitu dijelasin. Atau misalnya untuk yang endo atau mumi, kita bisa jelasin, nanti kemungkinan di minggu depan akan ganti obat lagi, atau kemungkinan di minggu depan akan penambalan tetap. Nah, itu kita akan jelaskan kemungkinan penambalan tetap ya Bu, biayanya sekitar sekian, biar pasien bisa menyiapkan gitu untuk di pertemuan berikutnya. Nah, dan yang terakhir, informasikan kembali biaya kepada pasien. Jadi walaupun di awal tadi sudah dijelaskan, Ibu untuk cabut segini, untuk scaling segini misalnya. Nah, kadang tuh pasien nggak gitu, cuman ingatnya oh ya segitu. Jadi kadang ada yang pas bayar kaget loh, kok jadi segini gitu. Jadi tetap kita harus jelaskan lagi. Jadi sambil nulis logbook, itu kan sambil kelihatan tuh, kita jelasin ibu tadi adiknya tambal sekian, saya diskon sekian jadi segini. Ibunya scaling didiskon jadi segini. Jadinya totalnya segini ya Bu gitu. Jadi itu diomongin gitu. Kayak kalau di pasar, kalau belanja kan begitu. Kalau kita ngambil barang, nanti pas terakhir sama tukang pasar, yang udah pernah pasar pasti tahu. Jadi dia akan hitung lagi, ibu ini 10.000, ini 5.000 gitu. Jadi pasien itu ngerti gitu. Oh tadi saya udah didiskon ternyata gitu. Karena ada yang beberapa pasien yang bilang, saya kayaknya tadi nggak didiskon deh. Emang tadi bayarnya berapa sih gitu? Kok bayarnya jadi segini? Nah itu ada salah satu keluhan pasien yang disampaikan gitu, bahwa ada beberapa yang dia ngerasa kaget dengan biaya yang dikasih tahu sama dokternya. Nah, mungkin segitu aja materi tentang komunikasi dengan pasiennya. Sebelumnya saya juga mau terima kasih banyak nih karena dan Care, Rumah Sinergi, so far penilaian pasiennya masih bagus, masih sering banyak dapat bintang 5 di Google review-nya juga, banyak juga yang nge-review di Instagram dan yang lainnya. Berarti alhamdulillah sampai saat ini belum ada komplain yang berarti. Semoga kita ke depannya bisa lebih bagus lagi sampai benar-benar nggak ada komplain lagi. Makanya kita juga masih berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas kita semua sebagai dokter gigi, sebagai asisten, dan sebagai satu klinik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.